Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Lintang di Klaten. Dan Mas Lintang membagikan kisah horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2004. Dan waktu itu hal ini dialami atau berhubungan dengan salah satu temannya, itu namanya Mas Latif. Di tahun 2004 tersebut, Mas Lintang sama Mas Latif ini teman dari kecil. Sekolah bareng, sekampung juga, mainnya juga bareng kemana-mana kayak gitu ya. Sama-sama suka berpetualang saat masih kecil ya, mereka tuh di lingkungan kampung ya, di kebun-kebun kayak gitu. Sampai agak sedikit gede, udah pada lulus SMA, dan waktu itu Mas Lintang kuliah tapi ya dekat-dekat Klaten situ, daerah Jogja gitu ya, dan masih bisa bolak-balik. Nah, ini si Mas Latif sendiri itu nggak melanjutkan ke kuliah tapi bantu-bantu keluarganya. Ada satu hobi yang sama-sama digeluti oleh Mas Lintang dan Mas Latif sampai gede itu, yaitu berpetualang. Dan ya karena usianya sudah gede kan pasti petualangannya nambah juga. Mereka pun sudah naik ke beberapa gunung yang ada di Jawa. Dan cerita kali ini itu bukan tentang cerita pendakian, bukan, tapi memang momennya waktu itu Mas Lintang sama Mas Latif itu memang berencana mau naik gunung, yaitu Gunung Merbabu. Nah, di situ mereka sudah merencanakan dari jauh-jauh hari gitu ya. Sampai akhirnya terkumpullah sekitar 4 orang. Tapi yang 2 anak ini nggak disebutkan namanya, jadi kayak pelengkap dalam cerita aja. Ini 4-empatnya itu udah setuju. Sampai suatu hari ditentukanlah, oke, kita akan naik. Kalau nggak salah itu sekitar bulan Juli. Mohon maaf. Nah, bulan Juli mereka berkumpul, siap-siap untuk menuju ke titik pendakian lah, katakanlah seperti itu, dengan semua persiapan dan sebagainya. Dan hal ini juga sebenarnya sudah diketahui oleh Mas Lintang sebelumnya mengenai temannya itu tadi, Mas Latif. Mas Latif itu kayak punya semacam sesuatu yang ya kelebihan atau apapun itulah istilahnya gitu ya. Dia tuh kayak punya kelebihan dari dulu, memang suka hal-hal yang klinik-klinik semacam itu. Dan awalnya si Mas Lintang sendiri nggak terlalu percaya sebenarnya gitu. Si Mas Latif misal diajak kemana, ya misal ke gunung atau apa, Tif, kamu di belakang, Tif, kamu jangan jauh-jauh. Ngomong seperti itu. Emang kenapa? Tang, kamu jangan jauh-jauh. Emang kenapa, Tif? Enggak apa-apa gitu ya. Nanti baru cerita. Tadi di belakangku ada yang ikut misalkan kayak gitu ya. Terus misal lagi di kampung sendiri, Mas Latif itu suka tiba-tiba tuh ketakutan. Dia tuh tiba-tiba lagi ngobrol kayak gitu ya. Bangun, terus pindah tempat gitu. Ditanya, Tif, kenapa? Dia nggak langsung jawab. Nanti ngasih jawabannya beberapa menit kemudian. Ditanya lagi tentu saja, Tif, kenapa? Enggak, itu tadi katanya. Di situ ada yang datang katanya begitu kan. Ya, Mas Lintang pun percaya nggak percaya dengan hal tersebut. Karena dia kan juga nggak bisa melihat apa yang dilihat oleh Mas Latif tadi. Nah, hal itu Mas Lintang udah terbiasa dengan temannya tadi. Dan kemungkinan di perjalanan yang sekarang pun ada drama-drama semacam itu, dan Mas Lintang udah ya karena udah terbiasa itu tadi, ya udahlah dianggapnya tuh gimana gitu ya. Singkat cerita mereka berangkat dan waktu itu udah di bawah gitu ya, udah siap-siap. Mereka itu rencananya mau naik ke atas. Oh ya, mereka datang dari malam hari, istirahat dulu di suatu tempat di sana. Nah, baru nanti pagi mereka tuh mulai mendaki ke sana. Saat pagi tiba, sekitar jam 5:30 mereka itu udah siap-siap gitu ya. Dan saat udah siap-siap, semuanya udah di packing, tinggal jalan doang. Tiba-tiba Mas Latif itu diem aja di sana. Tif, kamu kenapa, Tif? Itu kan masih lumayan cukup gelap ya, 5:30 itu. Tif, kamu kenapa, Tif? Ini udah di depan rumah, udah siap mau jalan gitu. Kamu kenapa, Tif? Kok diem aja? Dia cuma berdiri begitu kan dengan tas carrier-nya. Tif, woi gitu kan, begituin sama Mas Lintang. Cuman dalam hatinya Mas Lintang, alah ini drama gitu kan. Tif digituin, ditepuk-tepuk, baru beberapa saat
ngomong si Mas Latif, "Tang, aku kayaknya nggak jadi naik," katanya. "Loh, kenapa nggak jadi naik?" Kesel si Mas ya, Lintangnya gitu. "Udah jauh-jauh ke sini terus kamu nggak naik, terus gimana gitu? Apa aku harus menggagalkan rencana ini atau gimana, Tif?" "Maaf ya, Tang ya, aku kayaknya beneran udah bisa naik." "Kenapa? Kenapa?" ditanya begitu kan. "Kasih tahu dong, kenapa? Kamu sakit atau gimana?" "Enggak, aku udah sakit. Cuman kakekku meninggal." Ngomong kayak gitu. "Kakekmu meninggal?" Sembarangan katanya. Ya pikirnya Mas Lintang, tahun segitu, tahun 2004, Mas Lintang itu belum megang handphone gitu ya. Belum megang handphone. Ya memang beberapa teman-temannya itu udah banyak yang megang, tapi Mas Lintang sendiri itu belum. Apalagi Mas Latif gitu ya. Dia hidupnya cuma di kampung doang. Gak ada alat komunikasi sama sekali, bener-bener. Gak ada tetangga yang ke situ ngabarin atau apa. Tiba-tiba Latif tuh ngomong seperti itu. Ya Mas Lintangnya kan, "Tif, kalau mau bercanda, kalau mau drama, kamu lihat pocong, lihat genderuwo atau apapun itu, ndak apa-apa. Aku masih menghargai itu," kata si Mas Lintang. "Kamu ngomong kakekmu meninggal, itu tuh nggak masuk akal. Gimana jalurnya? Kamu dapat kabar dari mana?" "Ada yang ngasih tahu," kata si Mas Latif. "Siapa yang ngasih tahu?" "Mini," nyebutnya itu begitu, Mini. "Mini siapa? Lasmini," kata si Mas Lintangnya gitu. Lasmini itu salah satu tokoh dalam ini ya, Brahma Kumbara gitu. "Mini itu, Lasmini gitu." "Enggak, bukan Mini," katanya. "Mini itu siapa?" "Itu yang berdiri di situ, katanya kakek itu meninggal." Ya Mas Lintang itu, Tif, kamu tuh aneh-aneh aja. "Udah lah, yuk jalan yuk, jalan yuk." "Enggak, Tang, aku udah bisa ikut, aku pulang ya, aku pulang." Nah, karena itu tadi, Mas Lintang pun komit dengan yang namanya tim. Kalau salah satu mereka tuh berangkat berempat dari rumah, salah satu nggak bisa, dengan dalih apapun, halangan apapun, Mas Lintang itu memutuskan. Kebetulan Mas Lintang sendiri itu leadernya ya, memutuskan dengan yaitu tadi, keputusan harus diambil meskipun ada orang-orang yang kecewa. Ya, Mas Lintang pun memutuskan karena Latif dengan alasan yang gak jelas tersebut membatalkan untuk naik ke Merbabu sana. Mas Lintang pun memutuskan, ya sudah, kita pulang. Kita nggak jadi naik, kata si Mas Lintang. "Lah Tang, gimana Tang?" Yang dua orang temannya itu, "Kita udah sampai di sini ya, udah Latif pulang aja." "Udah bisa," kata Mas Lintang. "Ya tapi kan Tang, kita udah habis ongkos, udah ini, tenang aja." Ya Mas Lintang akhirnya kan, "Udah nggak apa-apa, nanti tak ganti gitu ya. Itu tak gantiin semuanya, nggak apa-apa," kata si Mas Lintang. "Ya Tang, nggak begitu. Udah, aku sih mau pulang," kata si Mas Lintang. Latif dengan begininya, aneh-anehnya gitu. Tapi dia memang, "Kamu beneran nggak bisa?" "Aku nggak bisa, aku mau pulang," kata si Mas Latif. Ya sudah, pulang. Akhirnya pulang lah. Nah ini dua orang temannya tetap ngeyel. "Ya udah Tang, kalau kayak gitu, kamu udah ngambil keputusan seperti itu. Kita nggak jadi naik, tapi kami juga punya hak. Kamu misal mau pulang sama Latif, silahkan. Kami berdua ke atas," katanya begitu. "Oh ya sudah kalau kayak gitu, tapi ini deal ya, ini seperti ini ya, kalian berdua ya lanjut ya sama pendaki yang lain," katanya begitu. "Iya, kami sama pendaki yang lain." "Ya wes kalau kayak gitu, aku pulang sama Latif," katanya. Akhirnya Mas Lintang sama Latif itu pulang, yang dua itu lanjut naik ke Merbabu sana. Ke sana Mas Lintang sepanjang jalan pun kesel gitu ya. Ini sumpah, apa sih, apalagi kayak gini Latif gitu ya. Gak hilang-hilang kebiasaannya dari dulu, dan ini yang paling parah so far. Ya sebelumnya cuman kayak gitu doang, sekarang ini tuh udah kita tinggal melangkah gitu. Sesuatu yang udah kita rencanakan dari 2 bulan sebelumnya, hari ini digagalkan di menit-menit terakhir gitu. Kesel yang ada si Mas Lintang itu, sampai rumah naik kendaraan itu ndak ngomong gitu. Mas Latif juga sama-sama terdiam, tapi dalam batinnya Mas Lintang juga berpikir, kalau Latif bercanda, kok dia mukanya seserius itu? Dari tadi bahkan nggak ngomong sepatah kata pun gitu ya. Sampai akhirnya perjalanan mereka pun berakhir gitu ya di kampungnya. Begitu sampai kampung, beneran ternyata rumahnya Latif itu rame, dan yang bikin kaget lagi Mas Lintang, kakeknya Mas Latif itu bener-bener meninggal di situ. Mas Lintang pun lemes gitu ya. "Tif,
beneran Tif kakekmu meninggal? Ya orang dibilangin kakekku meninggal, kata Mas Latif. Mini yang bilang, kamu mini-mini siapa sih, Lasmini atau apa gitu. Nah Mas Lintang cuman tahan, udah berduka dulu aja gitu ya. Mas Lintang pun akhirnya bantu-bantu di situ. Ini dua temen yang di atas, ini mereka pasti nyesel nih kalau apa namanya, kalau tahu yang sebenarnya terjadi gitu ya. Dan akhirnya apa? Ya ngelayat lah. Mas Lintang tuh nggak habis berpikir, sumpah aku tuh bingung. Akhirnya dia cerita ke orang tuanya, Pak. Oh iya, bapaknya kan nanya, loh, kamu tak pikir sama Latif itu naik ke sana, jadi naik gitu kan? Kasihan Latif nanti nggak bisa ngelihat kakeknya. Itu dia Pak, ada yang aneh Pak. Latif itu kita udah mau naik, terus dia bilang tiba-tiba berhenti bilang kalau kakeknya meninggal. Nggak tahu Pak. Aku sebagai orang yang waras gitu, ya pasti kesel dengan hal tersebut ya. Dari mana dia tahu? Dia bilang itu katanya dari Mini. Mini itu nggak tahu Pak, aku tuh nggak tahu Mini itu siapa. Cuman kok bener gitu ya. Kok Latif tahu kalau kakeknya meninggal gitu. Aku nggak habis pikir katanya. Bapaknya pun nggak komentar apa-apa waktu itu, ya sudah gitu ya. Ya wis lah, ada sesuatu ya, komentarnya bapak itu standar, ada sesuatu yang kita itu nggak tahu katanya begitu. Ada sesuatu yang kita itu nggak nyampe gitu, belum berpikir ke arah sana. Ya wis, Mas Lintang pun akhirnya nerima dan udah malam harinya mereka kan ngadain acara tahlilan. Mas Lintang pun sibuk di sana bantuin keluarganya Mas Latif. Ada momen-momen ngobrol di sana sama si Latif tadi. Tif, aku pengen tahu sebenarnya Tif. Ini jujur ya, jujur. Aku dari dulu itu nggak percaya dengan apa yang kamu omongin, apa yang kamu alamin, kata si Mas Lintang. Kamu bilang begini, alah aku mikirnya itu ngarang, Tif. Tapi hari ini, tadi, itu aku percaya, kata si Mas Latif. Tapi aku pengen penjelasan dari kamu, Tif, gitu ya. Ya kamu nggak berhak, nggak wajib menjelaskan sih. Aku yang meminta gitu ya. Kasih aku penjelasan supaya aku tuh bisa memahami ini semua, Tif. Soalnya, ya aku yang menyaksikan itu, kata si Mas Latif. Dan aku tuh nggak nyampe pikiranku, kata Mas Lintang. Mas Latif pun menjelaskan. Ya cuman itu, Mas Latif kan memang sederhana ya. Dari cara berkomunikasinya pun sederhana. Gini, Tang. Aku dari dulu memang ada yang ngikutin, katanya. Kamu ada yang ngikutin, siapa? Ya itu yang namanya Mini. Oke, sekarang Mini ada di mana? Itu lagi ada di sana, diem aja. Dia tuh ngelihat ke sini atau gimana? Iya, dia tuh pasti ngeliatin aku. Cuman ya begitu agak jauh gitu. Ditunjuk di sana itu ada satu tanaman, itu katanya lagi jongkok di situ. Kasih gambaran, Tif. Mini itu seperti apa? Mini itu kayak apa ya? Dia perempuan. Badannya itu kecil, tapi mukanya itu udah dewasa. Cuman badannya itu cuman segini nih, kayak ditunjukin sekitar 1 meter doang. Kayak, ya mohon maaf ya, kayak orang dewasa yang nggak bisa tinggi gitu ya. Dibilang cebol atau apa? Enggak cebol, tapi memang kecil, kayak anak kecil gitu ya. Oh begitu, terus gimana? Pakaiannya gimana? Dia itu pakai caping, rambutnya itu diikat ke belakang, terus pakainya kemben begitu doang, kayak orang-orang dulu rambutnya diikat ke belakang kayak gimana? Kayak ini, kayak ibu kita Kartini bilangnya begitu. Oh disanggul seperti iya. Terus gimana lagi? Ya badannya kotor, kulitnya itu sawo mateng katanya. Oh begitu, terus apa lagi? Cuman kata si Mas Latif, cuman ada yang aneh, Tang. Aneh kenapa? Kadang Mini itu berwarna, ada warnanya coklat gitu ya. Tapi kadang warnanya tuh kayak hitam putih, katanya kayak cuman gitu doang gitu. Oh begitu, terus dia itu jahat atau enggak? Ya dia enggak jahat sih, dia cuma kadang kasih tahu sesuatu. Ada sesuatu yang dia kasih tahu, misalkan kalau dulu kan aku misal sering yang kamu nggak percaya itu, aku bilang ada ini ada itu, dia tuh ngasih tahu dulu, Tif ada itu katanya begitu. Dia cuma bisik seperti itu, ada yang mau datang. Terus nanti aku nengok-nengok,
beneran dia datang, tapi ya Mini cuman di sana doang, dia itu nggak ngapa-ngapain, katanya. Oh begitu. Nah ini aku mau nanya nih, saat di sana itu gimana ceritanya, Mini itu gimana datangnya? Aku dibangunin, kata si Mas Latifnya. Kamu lagi tidur? Iya aku lagi tidur. Terus tiba-tiba dibangunin, digoyang-goyangin begitu, aku pun bangun. Mini kenapa gitu? Kakek meninggal. Udah cuman bilang begitu doang. Dan kamu percaya sama Mini? Ya aku percaya, soalnya Mini apa yang dia omongin itu tidak pernah bohong, kata si Mas Latif. Oh, dari sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Iya, bahkan saat duitnya Bapak hilang, itu aku tahu siapa yang ngambil, cuman ya aku dikasih tahu sama Mini. Tapi Bapak tidak mempermasalahkan hal itu, jadi aku pun tidak ngomong sama Bapak. Sebenarnya tahu banyak hal-hal yang aku itu nggak melihat, tapi aku dikasih tahu sama Mini. Bapak kehilangan duit, atau misal adekku itu lagi minum-minum di sana, lagi mabuk gitu kan. Aku pun dikasih tahu, itu si Arya lagi minum itu di pinggir sungai di sana. Ya, tak samperin ke sana gitu, dan bener adekku memang lagi minum-minum di situ. Oh, jadi gitu. Berarti apa yang dikatakan kamu itu kayak apa ya, istilahnya si Mas Lintang itu waktu itu nggak tahu pakai istilahnya tuh apa. Kamu tuh berarti kayak orang sakti ya, Tip ya. Ya aku sih nggak tahu, aku kan cuma dikasih tahu doang, tapi aku sendiri membatasi, aku nggak asal ngomong asal apa gitu, kecuali yang darurat seperti oh ya kakek meninggal atau apa, ya sudah. Dan di situ cerita itu pun akhirnya nyebar ke tetangga-tetangga. Katanya, iya Tip, kamu bukannya lagi naik gunung? Iya, aku lagi naik gunung. Terus kenapa kamu kok tiba-tiba bisa pulang? Ada yang ngasih tahu, itu kan banyak yang penasaran gitu. Nah, cerita dari Mas Lintang sendiri mengenai Mini itu belum keluar. Nah, di situ si Mas Latif ini bilang ke warga, "Nggak tahu, aku mimpi," katanya begitu jawabnya. Loh kok beda jawaban, kata Mas Lintang kan. Nah ternyata pas ditanya lagi, "Tif, kamu kok bohong sama warga?" Aku disuruh Mini bilangnya begitu, jangan disebut-sebut namanya, jangan diomong-omongin, nanti warga pada tahu, katanya. Jadi kamu bilang aja bermimpi, katanya begitu. Nah, saat lagi duduk seperti itu, mereka lagi berdua sama-sama bengong. Ini kan udah selepas tahlilan ya, jadi waktu santai lah malam hari. Nah, Mas Lintang pun nanya sama Mas Latif, "Tif, mungkin nggak sih kalau misal aku juga ingin melihat Mini," katanya. "Aku nggak tahu," kata si Mas Latif. "Ya coba kamu tanyain, kamu kan bisa ngelihat dia. Dia masih ada nggak?" "Dia ada terus," kata si ini. "Dia nggak ada pas aku lagi mandi, pas aku lagi buang air, kayak gitu dia nggak ada. Tapi kalau misal aku lagi tidur pun kadang dia nggak ada, dia tuh di luar gitu ya. Cuman kali ini tuh ada, dia tuh masih duduk di sana. Boleh enggak?" kata si ini. "Aku pengen ngelihat Mini," kata Mas Lintang. "Nanti aku coba tanyain ya." Akhirnya Mas Latif pun nanyain, "Mini, teman aku katanya mau ngeliat kamu, boleh enggak?" katanya begitu, kata si Mas Latif dengan lugunya, dengan polosnya. Memang Mas Latif itu orangnya tuh polos banget, lempeng gitu ya. Dan di situ kata si Mas Latif, "Boleh," kata si Mas Latifnya. Ya Mas Lintangnya deg-degan gitu ya. "Terus gimana aku ngelihatnya?" "Nanti Mini bakal nunjukin sendiri," katanya begitu. Ya sudah, malam itu di sana pun Mas Lintang nggak melihat apapun sampai akhirnya dia kan pulang ke rumah ke sana dengan ya itu keraguan lagi lah intinya. Masa iya aku bisa ngelihat yang namanya Mini atau apa Mininya si Latif itu? Alah, paling juga kayak gitu, paling juga bohong. Aku kan memang nggak bisa ngelihat yang seperti itu. Dan akhirnya Mas Lintang pun malam itu tidur. Saat lagi tidur, mungkin dapat 2 jam lah. Dia tuh tidur sekitar jam 11 malam. Jam 1 pagi, tiba-tiba ranjang yang ditempatin sama Mas Lintang, itu bergetar hebat. Kayak ada yang dorong-dorong, kayak ada yang goyang-goyangin, kayak ada yang ngerok-ngerok gitu, diberkedek-kedek gitu. Mas Lintangnya bangun ketakutan. Dia turun dari tempat tidur di sana. Nah, disitulah
Mas Lintang itu melihat ada satu sosok perempuan, gambarannya itu sama persis dengan yang digambarkan oleh Mas Latif. Seorang anak kecil, anggap aja begitu, badannya tuh kecil kayak anak kelas 1 SD semacam itu ya. Cuman mukanya itu udah dewasa, pakai kemben, kulitnya itu kecoklatan. Secara gambaran itu kayak gitu, lagi megangin ranjang begini, terus ngeliatin ke arahnya si Mas Lintang. Nah, lagi ngeliatin kayak gitu, si sosok perempuan itu tiba-tiba badannya itu membesar. Dia itu jadi gede, bener-bener gede sampai mentok di langit-langit kamarnya si Mas Lintang, segede itu, tapi mukanya itu sama, masih sama begitu ya. Hanya ukurannya aja tuh yang membengkak. Di situ Mas Lintangnya ketakutan kan. Dia pun teriak-teriak di sana. Mau buka pintu itu susah banget. Dan si Mini itu cuman diem aja megangin ranjangnya ranjangnya Mas Lintang. Orang tuanya Mas Lintang kan ngetok-ngetok gitu. Pintu itu ternyata dikancing dari dalam. Mas Lintangnya pun teriak-teriak. Akhirnya dibuka. Begitu dibuka, brak, cerita sama bapak. Udah diceritain, Pak, aku ngalamin begini-begini, Pak. Ini yang ada hubungannya Mini, hubungannya sama Latif, dan sebagainya. Sama bapak, kamu sih lain kali ndak usah masuk terlalu dalam ke kehidupannya Latif. Latif itu punya kehidupan sendiri. Selama dia berteman dengan kamu dengan cara yang normal, kamu tidak dirugikan, kamu tidak diganggu atau apapun, jangan mengusik sesuatu yang ada pada dirinya Latif. Dinasehatin seperti itu, Mas Lintang pun menyesal. Dia juga, iya sih aku terlalu penasaran dengan hal tersebut gitu ya. Dan emang bapak percaya, Pak, dengan itu? Bapak percaya, katanya begitu. Kenapa bapak percaya? Bapak kan nggak kenal sama Latif. Ya, bapak tahu bapaknya Latif itu siapa gitu kan. Dan bapaknya Latif ini sama bapaknya Mas Lintang pun dulu berteman. Dan hal itu tuh sama, ternyata dulu bapaknya Mas Latif itu juga melakukan hal-hal yang dilakukan Latif sekarang. Jadi bapaknya Latif itu sama persis. Kamu cerita tentang Latif, bapak itu jadi keinget si Karyo, bapaknya si Latif itu katanya. Oh jadi gitu, Pak. Iya, makanya bapak pun percaya. Udah, kamu ndak usah ikut campur terlalu dalam, penasaran atau gimana. Iya Pak. Dan akhirnya baru sehari, keesokan paginya, ini dua temannya si Mas Lintang yang tadi naik ke Merbabu sana, ini udah pulang kampung dengan kondisi itu yang kepayahan. Jalan gitu kan, bawa tas, gubrak-gubrak tasnya itu juga masih penuh. Dan pulang ke situ ditanya, Mas Lintang juga kaget gitu kan. Si ini pulang, dua temannya itu. Aduh, langsung disamperin ke sana, dapat cerita di situ dari dua temannya. Tang gitu kan. Kenapa? Latif pun datang ke situ. Kami kemarin sumpah itu aneh banget katanya. Kami baru mau naik gitu ya, maling baru jarak berapa ratus meter gitu ke situ. Tiba-tiba kami tuh nggak bisa lewat katanya. Lo nggak bisa lewat gimana? Kami tuh muter-muter di situ dari pertamanya naik, terus ya udah jalan, terus tiba-tiba ketemu turunan, tek. Loh, kok kita ke titik yang awal? Loh, kok kita turun lagi? Balik lagi kita naik ke sana, balik lagi ke situ, balik ke sana, balik kayak gitu terus, kata si ini ya. Bahkan sampai si dua orang ini itu turun ke bawah buat nyari temen untuk naik ke atas lagi. Cuman sayangnya itu ndak ada yang naik ke atas. Udah ngobrol sama orang-orang yang ada di sana ya, kami kok ndak bisa ke situ. Ya udah, nggak usah diteruskan, kata orang tadi. Udah, nggak usah diteruskan, takutnya nanti kenapa. Udah tahu nih gimana, kami itu udah kecapean, kami itu udah bolak-balik belasan mungkin ya, kita bolak-balik mungkin udah setengah gunung kali harusnya kalau misal kami jalan terus ke atas. Ini nggak nyampe-nyampe, sumpah aneh banget. Mana ada, setiap kita lagi naik ke atas itu kita ketemu sama, udah tahu ya, kayak ada anak kecil aneh, katanya begini. Hah? Anak kecil aneh gimana? Ini mulai menarik nih buat Mas Lintang. Anak kecil aneh gimana? Dikasih gambaran begini-begini, dan gambaran itu persis atau mirip dengan bentukannya Mini. Di situ Mas Lintang cuma diem aja, akhirnya nengok ke arah Latif. Latif pun
begini ngelirik arahnya Mas Lintang, cuman geleng-geleng. Aku ndak tahu, kata si Mas Latif. Oh ya sudah, ya wis ndak apa-apa lah. Intinya dapat cerita dari si ini tadi. Dan akhirnya sudah, cerita itu pun ya menyebar lagi di kampung begitu ya. Tapi cerita tentang Mini itu masih ditutup. Mas Lintang pun akhirnya cerita ke Latif, aku itu minta maaf sama kamu karena kemarin ya aku nggak percaya sama kamu yang pertama, yang kedua. Terus kayak aku mungkin punya niatnya tuh sebenarnya nggak tulus kali ya. Aku pengen Latif ini bisa membuktikan enggak sih gitu ya. Kalau Mini itu ada dan aku itu mengalami sesuatu yang aku nggak pengen, kata situ. Emang kenapa aku didatengin sama Mini? Cuman bukan Mini kali ini, gede jumbo kali ya. Dia itu membesar dan ya dia itu serem, kata si Mas Lintangnya. Akhirnya udah selesai. Masalah itu Mas Latif pun nggak membahas secara berkepanjangan masalah itu tadi. Mereka pun berteman seperti biasa, tapi anehnya belakangan Mas Lintang itu mulai sering melihat ada satu sosok yang suka bergerak dengan cepat, bolak-balik saat misal lagi nongkrong di rumahnya Mas Latif, atau Mas Latif main ke tempatnya Mas Lintang malam-malam gitu kan, gelaran di teras di situ, itu suka ada yang lari tep kayak anak kecil, dan sekelebat ditangkap oleh Mas Lintang itu memang gambarannya si Mini itu tadi. Mas Lintang pun akhirnya cerita sama Latif, kalau bisa aku mau minta tolong lagi, tolong dong, maksudnya aku ndak usah ngelihat Mini, kata si itu. Dan akhirnya Mas Latif pun ngomongin gitu ya. Cuman jawabannya Mas Latif, ndak bisa Tang, ndak bisa, katanya. Loh ndak bisa gimana? Ya kamu udah terlanjur melihat, ya bakalan melihat. Dan memang bener keesokannya lagi, Mas Lintang itu mulai bisa melihat Mini itu dengan jelas. Cuman ya itu tadi, Mini memang ngikut si Latif terus. Latif kemanapun itu pasti ada Mini. Latif kesana kesini, kesana kesini, itu selalu diikuti oleh Mini tadi. Dan setahunya Mas Lintang, si Mini itu memang nggak mengganggu Latif sama sekali sampai pada suatu hari. Waktu kan berjalan, mereka sama-sama dewasa. Dengan Mas Lintang itu mulai menyaksikan semacam itu. Dan akhirnya Mas Lintang kan nggak nyaman sama Latif gitu ya. Hubungan mereka pun makin renggang, tapi bukannya ini, bukannya bermusuhan. Mereka tuh masih berteman, tapi ya dengan alasan dalih sibuk masing-masing gitu. Mas Lintang kan kuliah, si Mas Latif itu bekerja di sana. Ya ada kesibukan itu dimanfaatkan sama Mas Lintang untuk sedikit menghindar atau menjauhi si itu tadi, siapa? Si Mas Latif. Dan sampai suatu hari tiba-tiba Mas Lintang itu lagi pulang kampung. Malam-malam lagi tidur, pintu ada yang ngetok, tek pintu kamar ya. Ya pikirnya Mas Lintang itu bapak atau ibunya, langsung dibuka pintu tersebut dan alangkah kagetnya ternyata yang berdiri di sana itu adalah Mini yang versi kecilnya. Mas Lintang kan langsung bener-bener kayak orang kesetrum, katanya begitu, kaget banget, ngejejer begini doang ngeliatin si Mini, sampai akhirnya Mini itu ngomong, "Nggak usah takut Mas Lintang," ngomong begitu. Nah di situ Mas Lintang pun mulai bisa coba menguasai dirinya. Iya Mini, ada apa, kamu kesini mau ngapain, katanya begitu. Latif mana? Malah nanyanya Latif nggak ikut. Loh terus kamu mau ada apa? Latif itu sebenarnya sakit, kata si Mbak Mininya begitu. Hah? Sakit apa gitu? Latif itu sakit keras. Jawabnya cuma seperti itu doang. Dan si Mas Lintang, sakit keras apa? Nanya lagi. Terus apa sih, Mini itu pergi aja, serep keluar, itu kayak nabrak pintu dan ya menghilang begitu aja. Mas Latif pun berpikir, hah? Mini kesini ngasih tahu Latif itu sakit keras, emang sakit apa gitu. Aku udah lumayan cukup lama juga ndak ketemu, selama beberapa hari gitu kan. Dan akhirnya keesokan paginya si Mas Lintang pun mendatangi Latif ke sana, mau nanya gitu, Tif kamu lagi sakit atau gimana? Cuman dilihat sama Mas Lintang, ya Mas Latif kondisinya biasa, kondisinya tuh normal, kayak ngobrol seperti biasa. Sakit atau enggak, pikirnya Mas Lintang. Akhirnya memberanikan diri, Tif,
tujuanku kesini, aku tuh mau nanya kamu, Tif. Mau nanya apaan? Kamu lagi sakit ya? Katanya begitu. Enggak, kata si Mas Latif. Jangan bohong, jangan bohong. Udah, kamu lagi sakit atau gimana? Kamu tahu dari siapa? Kata si Mas Latif. Aku tahu dari Mini. Oh, Mini cerita ke kamu. Iya, emang kamu udah nggak takut sama Mini? Itu dia, aku sebenarnya pas malam itu, ya diceritakan lah kejadian malam tersebut sampai akhirnya mendapatkan informasi tersebut. Enggak kok, aku enggak sakit, kata si Mas Latif. Enggak tahu kenapa Mini ngomong kayak gitu. Dan si Mas Lintang itu lebih percaya Mas Latif waktu itu ya. Aku baik-baik aja dan memang gak ada keluhan sama sekali. Selama ngobrol sama Mas Latif, selama kenal sama Mas Latif, dia tuh nggak pernah ngeluh sakit apa gitu. Itu nggak pernah, bener-bener nggak pernah. Jadi Mas Lintang itu menganggap Mas Latif itu ya sehat-sehat aja. Dan sampai akhirnya selama beberapa bulan ke depan mereka pun masih sama-sama jauh. Mas Lintang pun mulai fokus dengan yang namanya skripsi dan sebagainya kayak gitu kan. Mulai makin sibuk, makin jarang, hampir nggak pernah ketemu. Malam-malam itu diketok lagi pintunya. Tek, 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 tek. Mas Lintang pun ya nggak tahu, lagi-lagi berpikir itu bapak atau ibunya. Dibuka pintunya, ternyata itu Mini lagi. Ya pertama kaget gitu. Loh, Mini lagi? Nah kali ini tuh Mini bilang, Latif meninggal. Ngomong seperti itu Mas Lintangnya kan, kamu kalau ngomong jangan sembarangan, katanya begitu. Latif meninggal. Udah, terus dia pergi, ngilang. Bingung kan waktu itu, bapaknya dibangunin, Pak, ketok-ketok, tek 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 tek. Pak. Akhirnya bangun bapaknya. Kenapa? Tang, ada apa? Pak, Latif meninggal, Pak. Kamu sembarangan. Kamu tahu dari mana? Katanya begitu. Emang udah ada pengumuman, kata si bapak. Belum, Pak. Cuman tadi ada yang datang. Nah, hal ini kan nggak diceritakan ke bapaknya ya sebelumnya. Bapaknya pun lumayan cukup kaget. Hah? Seperti itu? Iya, Pak. Aku mau ke rumahnya Latif dulu ya, Pak ya. Ya udah kata si bapak. Sana kamu datang. Dan begitu ke sana, rumahnya Latif itu masih tutupan, masih ketutup gitu. Ini gimana ya? Kok nggak ada apa-apa? Enggak lah. Perasaanku ndak enak, kata si Mas Lintang. Dia pun memberanikan diri ngetok, tek 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 tek. Biasanya kalau ada ketokan, yang buka itu Mas Latif. Kali ini tuh bukan, yang buka itu bapaknya Mas Latif. Begitu dibuka, jegrek, Lintang gitu kan, kenapa? Pak, Latif meninggal gitu kan. Ya lagi-lagi bapaknya. Meninggal gimana, kata si bapak. Iya, Pak, Latif meninggal, Pak. Aku kata Mini. Nah, begitu ngebut kata Mini, bapaknya tuh langsung balik badan ke sana menuju ke kamarnya Latif. Mas Lintang itu mau ngikut, ndak enak, ndak berani. Dia tuh tetap berdiri di depan pintu di sana. Di situ ada Lintang. Lintang ini berdiri di dalam rumah di sana, di samping pintu antara ruang tamu dan ruang tengah. Berdiri di sana itu cuman ngeliatin si Mas Lintang doang, cuman senyum gitu ya. Dan bapaknya pun keluar, Lintang gitu. Kamu masuk, katanya. Akhirnya disuruh masuk Mas Lintang ke sana. Mas Latif itu benar, udah meninggal. Dan meninggalnya Mas Latif itu, kata Mas Lintang, cantik banget. Dalam artian begini, posisi badannya itu udah lurus, kakinya udah lurus, tangannya itu udah seperti ini. Udah rapi gitu ya. Bukan dikafanin, nggak pakai baju biasa. Kasurnya rapi. Posisi meninggalnya pun rapi. Nggak tahu ini udah dirapikan sama bapaknya atau gimana. Tapi yang dilihat oleh Mas Lintang, itu kondisinya tuh benar-benar seperti itu. Udah sedekap begini, mata merem. Itulah. Makanya Mas Lintang nyebutnya, Latif itu meninggalnya itu cantik gitu ya. Dan di situ, wah, benar-benar hancur berkeping-keping Mas Lintang waktu itu. Nggak tahu, aku bingung gitu ya. Dengan kehidupannya Latif, dengan misteri-misteri yang ada pada diri Latif. Dan terutama sosok itu, siapa sih dia sebenarnya begitu ya. Nggak ngerti sama sekali. Dan akhirnya apa? Ya, hari itu penuh dengan kesedihan. Semuanya juga kaget, orang tuanya juga kaget. Nanya, kenapa
kamu tahu gitu kan, dan jawabannya itu Mini, hal itu tuh ditutup sama keluarganya si Mas Latif. Kamu nggak usah bilang-bilang ya Lintang. Pak, hal itu pun ya akhirnya dirahasiakan, terutama sama warga. Kalau di cerita ini kan ya karena jauh gitu ya, nggak bakalan engeh gitu. Tapi ini untuk para warga, tetangga kayak gitu, itu di keep cerita itu supaya ndak keluar kemana-mana. Nanti takutnya kan jadi omongan atau gimana. Ya sudah, dan semenjak hari itu, Lintang itu, yang namanya sosok Mini itu jadi sering ikut sama Mas Lintang. Tapi bapaknya Mas Lintang itu ngomong sama bapaknya Mas Latif, minta tolong supaya Lintang itu jangan diikuti sama Mini, dan hal itu akhirnya dilakukan oleh bapaknya Mas Latif tadi, dan sosok Mini itu lama-lama itu makin menjauh, dan untungnya buat Mas Lintang sendiri, aku nggak diikutin sama sosok itu. Kalau misal aku diikutin sama sosok tadi, mungkin bakal banyak rahasia-rahasia yang aku tahu gitu ya. Yang orang lain nggak tahu, tapi aku dikasih tahu sama mereka-mereka itu yang sebenarnya nggak terlihat, tapi mereka melihat kita. Ya, itu aja satu cerita dari Mas Lintang tentang sahabatnya Mas Latif gitu ya. Terima kasih banyak Mas Lintang atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semua menjadi sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih bermanfaat lagi nantinya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Mohon maaf kalau suaranya masih mindeng dan bikin gak nyaman untuk didengar, mohon dimaafkan. Ya, atas segala kekurangan kami mohon maaf ya. Itu aja, sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan tentunya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.